Ya, halo, kembali lagi bersama saya Pengepul Mobil. Hari ini kita kontennya agak sedikit mellow ya. Jadi kontennya ini tentang hadiah dari bapak buat anak tersayangnya. Ya, jadi bapaknya benar-benar beli mobil ini. Sebenarnya mereka juga mau beli Porsche, mau beli Ferrari juga mereka mampu ya. Jadi mobil ini kita mulai dari awal project itu tahun 2020 bulan 5 Mei. Itu fotonya ya. Bengkel lama. Bengkel lama, jadi benar-benar dia belinya itu dari sasis. Dia tanya ke saya, "Ko Jeki, mobil apa yang bisa kita beli? Tapi budgetnya jangan terlalu mahal." Dia nggak bilang budget terlalu mahal, nggak. Bapaknya jago ngomong sih. Bapaknya bilang sama saya, yang bisa benar-benar pengepul style build with passion. Pada saat itu saya memang tergila-gila sama Subaru. Sampai sekarang juga saya gila-gila sama Subaru. Ya, saya bilang saya sarankan GC8, Pak. Mumpung waktu itu ada satu yang dijual, kalau nggak salah warna mobil ini waktu itu warna abu-abu. Ya. Jadi selang 1 jam kalau bapaknya nggak beli mobil ini, itu dibayarin sama Jambi, customer kita yang di Jambi. Jadi bapak bayar tanpa nawar sedikit pun. Ya, saya juga nggak ada untung sih sebenarnya. Kita cuma ngelanjutin doang ya. Jadi bapaknya datang ke saya nggak tahu bapaknya siapa, nggak dikasih budget gede gini-gini, nggak ada juga semuanya. Cuma dibilang ya berjalan sesuai lah apa yang kamu mau, kamu laksanakan di mobil ini, karena mobil ini akan saya jadikan hadiah buat anak tercinta saya. Kita bangun mobil ini dari bulan Mei, kita ngomong Regen. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, bulan 1. 9 bulan genap. Jadi benar-benar kalau dikerjain mobil ini udah selesai di bulan November. Begitu selesai bulan November, Bapak bilang, kayaknya dicoba dilihat kurang kencang. Nggak seperti mobil 4 pintunya Kojeki ya, era limited. Gimana kalau kita mencoba menyamai atau enggak di bawah sedikit. Bawalah ke Ontogi. Nah, begitu bawa ke sini,
Mulai nih ceritanya ya. Ceritanya mulai ya. Begitu bawa ke sini langsung awalnya cuma mau ganti turbo sama ganti ECU karena bapaknya udah beli ECU. Koplingnya dibeli OS Giken, bukan tanpa alasan. Bukan karena OS Giken mahal, enggak. Dia cuma bilang saya mau beli kopling yang ringan buat anak saya pakai. Karena anaknya ini jarang baru belajar bawa manual. Yang gampang bisa dibawa tapi bisa kompetisi Kojeki. Saya pengen lihat anak saya balap, ngedrak gitu. OS Giken pak, cuma balik lagi harganya mahal. Oh nggak apa-apa Kojeki, sampai dibilang apa? Apa? Kalau buat anak kita sendiri, kita jual jam, jual rumah pun, yang penting anak kita tersenyum kita jual. Keren. Hebat, itu seorang ayah. Jadi saya jelasin modifikasi dari mobil ini. Di kopling tuh udah ada alasan ya, karena anaknya belum fasih banget bawa manual, dipakai kopling ini. Yang kedua, warna mobil. Karena memang pengen kembaran sama punya saya, pengen bareng yang memang Subaru yang dilihat, karena awal jatuh cinta lihat Subaru itu memang warna itu. Lu ngerti nggak? Tapi dengan velg Speedline. Dia pengennya warna Speedline. Kalau saya kan pakai velgnya OZ. Ya, 4 pintu saya pakai warna OZ. Nah, ini pengennya pakai Speedline. Nanti kita pasangin Speedline. Ini cuma buat tes fine tuning aja segala macam. Udah selesai pasang, udah turbo udah datang, ECU udah ada. ECU juga kita nggak pakai mewah-mewah kok mobil ini. Kita ECU pakai plug-in dari Link. Sengaja Om Togi nggak mau mahal-mahal lah. Kita yang budget aja mas katanya. Ya udah dipasangin di mobil ini. Terus kata bapak, Bang Togi, kalau kita ganti piston, ganti ring, ganti camshaft, berpengaruh nggak sama reliable ya? Enggak, karena kita bikin standar, kita bikin model standar tapi reliable. Tapi speknya high spec. Ada spek baru dari Om Togi. Pas Om Togi pesan saya juga nggak tahu. Ini mobil high spec. Speknya yang benar-benar yang dia mau, saya juga nggak paham. Begitu nyala mesinnya barulah saya tahu. Jadi mobil ini sengaja dipakai speknya, kalau teman-teman mau tahu, itu di Australia itu dibilangnya long road. Jadi cc-nya nggak dinaikin, tapi langkahnya dipanjangin di mobil ini. Sampai Bang Jali sendiri ngomong, gua seumur-umur nggak pernah ngelihat piston semahal ini, sebagus ini, ya ini di mobil ini. Nah ini dipakai pistonnya mahal banget. Bener-bener bapaknya tuh bener-bener bangun gila-gilaan di mesin ini. Sampai menunggu di bulan 11. Nah konten saya kan ada sempat ngomong tuh, hilang rasa nungguin mobil ini. Yaitu karena bapak mau satu kejutan buat anaknya, kelamaan mungkin merasanya. Padahal kalau buat kita bangun mobil dari sasis nggak sampai setahun tuh gila banget ya. Iya. Semua orang tuh bilang cepet banget, gila banget gitu loh. Biasa bertahun-tahun malah. Orang bertahun-tahun, begitu selesai dyno gila cuk. Terbayarkan semuanya. Berapa HP, Jack? Mobil ini WHP-nya nggak terlalu gede ya. WHP-nya sekitar 260-an, tapi low boost, boost kecil. High boost-nya Om Togi sampai sekarang nggak kasih kita tahu berapa, cuma tadi pas saya bawa low boost juga enak banget mobil ini. Jadi mobil ini kita lihat dulu dari bagian apa. Nah ini makanya nih baik yang ngira, loh ini mobilnya Jeki nih, berganti velg, warnanya sama. Nah, beda nih. Ini bukan mobil saya, yang kemarin ada spot di Car Spotted, di mobil langka, di Instagram itu kan. Ini mobilnya customer saya, bukan customer kita sih, udah ibaratnya udah saudara kita juga lah ya, rekan ya. Betul. Udah seperti saudara, karena bapak beli mobil bukan cuma satu,
Jadi dia beli mobil ini karena takut hilang rasa, dia beli Eka saya yang warna hitam. Kelamaan nunggu beli mobil lagi. Beli Eka, ya. Itu Edward bisa, supaya Edward bisa nikmatin dulu NA, ya. Terus beli lagi S14, tapi itu project bareng saya. Habis itu beli Evo. Nah, yang di Evo tuh agak kecewa tuh, nanti kita buka yang di Evo. Tapi di balik itu, nanti saya akan bakal ngomong. Inilah pengepul mobil Built with Passion di mobil itu. Kalian lihat nanti. Di video berikutnya. Di video berikutnya. Tiap buka kap mobil, tuh perut lu kelihatan banget, Jack. Iya, karena bajunya ngatung. Nah, kalau untuk mesinnya ini semua versi 6. Subaru STI yang versi 6. Sengaja di depannya itu kelihatannya OM. Kelihatan OM, intercoolernya kita taruh di bagian atas. Tujuannya supaya apa? Tujuannya yaitu nggak ada tenaga yang terbuang sia-sia. Nggak putar jauh, jadi sistem cepat aja gitu. Terus yang hokinya dari mobil ini karena dia versi tinggi, versi 6. Ini, dia punya ABS. Dia sudah punya ABS. Meskipun remnya nggak terlalu pakem, tapi udah safety di mobil ini. Tapi perlu nggak ganti rem lagi? Saran saya sih ganti. Saran saya. Tapi kalau untuk dipakai hari-hari sih cukup. Bisa jaga-jaga kaki mah cukup. Karena mobil ini kan mau pakai apa lagi kan? Pengennya pakai apa namanya, Regan? Pengennya pakai Speedline. Oh. Dia pengennya pakai Speedline, ya udah, nggak bisa pakai velg, nggak bisa pakai rem terlalu gede. Hemat juga kan jatuhnya. Nah, kalau teman-teman lihat ini standar, tapi kalau orang yang ngerti mesin begitu ngeliat udah ada map sensor. Nah, ini udah ada yang buat begini-beginiannya lah ya. Perangkat ECU standalone-nya Kencang. berarti mobil ini udah dicuning ulang atau udah direcune dari Om Togi. Nah, sekarang mobil ini udah terjadi. Teman-teman pasti tanya, Bang, bedanya Subaru Abang sama Subaru ini apa? Satu, di bagian lampunya. Ini ada warna smoke hitam. Sengaja saya buat ini supaya tandanya, oh tahun 2020 gue ngebangun Subaru itu stylenya begini loh. Jadi Subaru ini stylenya mirip dengan 2 pintu saya. Lampunya. Di bagian bumpernya kita beda, karena bumper depan saya pakai 22B. Kalau ini pasti pakai yang versi 5-nya dia. Tetapi di lips bawahnya ini sengaja kita kasih warna hitam doff supaya kelihatan mobilnya lebih sangar. Sebenarnya warna biru juga bisa kalau ini, tapi kalau pakai warna biru bagusannya ini putih. Oh iya betul. Lebih bersih, lu ngerti nggak? Tapi kalau hitam ya kita buat lebih sangar. Nanti ini ada tutupannya, kalau nggak mau ada tutupannya kita pasangin fog lamp, tergantung bapaknya mau pasang yang mana. Kita bikinin, kaki-kakinya kita akan ganti baru semua. Untuk tower shocknya, nah saya banyak belajar di mobil saya tuh, GC8 saya kemarin, kita sampai kaki bunyi-bunyi kita nggak tahu kan, rupanya tower shocknya rusak. Di mobil ini kita udah belajar, udah improve, kita udah ganti baru langsung, jadi nggak ada trial error lagi di mobil ini. Terus masuk lagi di bagian setirnya memang udah pakai personal, kita udah ganti personal. Yang kerennya lagi di bagian bus meternya. Bus meternya masih pakai punya Lamco. Kenapa kita nggak mau ganti-ganti yang lain? Karena Om Togi tuh pengennya simple. Lu bangun mobil simple, jangan ada pencet-pencetan, pusing banget katanya. Iya betul. Jadi kita bangun mobil simple aja. Terus ada dibuat apa? ALS. Apa tuh, Jack? Tombol senang. Tombol senang. Ya, launch control. Jadi bisa kayak punya David, brak tak 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 tak. Terus biasanya kalau kita bus meter lihat di RA Limited saya harus setting bus meternya. Ya. Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Ini dibuat sama Om Togi itu udah kayak mobil paru. Tinggal putar, low boost, medium, high boost. Nah, itu dari Om Togi. Nggak perlu mahal untuk buat sesuatu yang senang. Ya kan? Masuk lagi, tetap ada unsur pengepul mobilnya. Apa? Kau lihat knalpotnya. Mungkin bisa dibilang ini satu-satunya GC8 yang pakai knalpot titanium. Itu titaniumnya asli apa bakar-bakar? Asli coy, Oh. Ini asli, copotan dari GVF saya. Oh. GVF, sebenarnya saya pengen pasangin ke sini, cuma berhubung hadiah dari ayah buat anaknya, pengen spesial ya udah gue pasangin deh. Dan deh, lu nikmatin suara rally deh, ibaratnya gitu. Kalau saya kan mau nikmati anytime. Kalau ini kan lu bisa bikin yang bagus, satu, ya udah keren gitu. Betul. Nah, lihat berdirinya udah bagus semua. Ini ya bangunan dari pengepul workshop semua Iya, kita iya. bangun Gak bener-bener. nyangka lo dulunya kita Bangke. sama-sama tahu ya. Iya, dulunya bener-bener bangke kita bangun dari nol.
Ya kalau ditanya cepet nggak sih, gue bilang sih super cepet nih mobil. Cepet lah. Super cepet bangunnya. Boleh tanya semua orang deh, yang bangun mobil dari sasis coba pada ketawa. Bukan hanya dari chassis, dengan chassis tapi kondisinya begitu. Iya, bukan mobil jadi gitu. Ya nggak beda jauh sama ini, Jack. Yang mana? Nggak beda jauh sama ini. Oh iya nggak, iya nggak Iya beda kan? jauh sama ini juga sama. Oh iya ini. Ini kan dari sasis juga. Tapi jangan spoiler. Jangan spoiler dulu. Oke. Terus yang bedanya lagi di bagian dalamnya ini, nah saya baru tahu. Jadi spesialnya mobil ini apalagi seperti tadi kan kita udah test drive tuh. Mobil ini begitu kita udah test drive, kita baru ngerasakan, oh bedanya di sini. Kenapa tenaganya nggak beda jauh sama era limited saya pas dyno. Meskipun dia di posisi low boost ya. Kan ibaratnya mobilnya high spec nih, punya saya nggak terlalu high spec, tapi beda di sisi rasionya. Punya saya era limited pakai short shift, rasionya close ratio 5 speed. Kalau ini 6 speed, finalnya juga final kecil. Nah, mau lebih enak lagi, finalnya tinggal ganti final gede. Jadi napasnya lebih panjang. Lebih pendek lagi. Oh lebih pendek. Lebih lagi. pendek. Ini kan nafasnya panjang. Tapi berisi terus ya. Berisi terus. Kalau punya saya kan begitu dari awal langsung tendang kan. Tapi kan cepet habisnya. Nah, bisa nggak punya Sampai lu G5. tuh diganti 6 speed dan bikin napasnya lebih panjang? Nggak mau. Kenapa? Saya nggak mau. Gue udah punya ini. Oh yang mana? Oh yang 2 pintu. Yang 2 pintu kan 6 speed nafasnya panjang ini. Oh. 6 speed nafasnya panjang, RPM-nya saya sengaja pakai EJ25 supaya lebih cepat naikin busnya itu loh, naikin apa namanya? Power band-nya. Power band. Ya, naikin power band-nya ketolong sama final gear-nya udah kita hitung bener-bener. Jadi Nah, saya ini nggak mau. Info buat temen-temen ya, ini 2 pintu yang bukan yang orisinil. Bukan orisinil, ini yang 2 pintu yang balap. Banyak kali Subaru kau. Iya, biar kelihatan hebat loh. Namanya juga pengepul Jackie kan, sombongnya minta ampun. Ya kan? Iya. Nah, dan kerennya lagi mobil ini interiornya warna biru, jok belakang warna biru, jok depannya juga warna biru. Ada beberapa orang bilang ini punya GDB, ya bodo amat lah, STI juga kok. Sama-sama STI. Iya, GDB juga mahal cuy. Iya kan? Berapa, Jack? Jok depan, kalau dia mau tukar sama GC8 mah nggak apa-apa, kita ready. Duduknya empuk ya kan, Iya. AC-nya juga dingin. Terus ya udah, di sini nanti udah kalau ditanya berapa lama lagi selesai, mungkin sekitar 1 bulan lagi ya. Jadi udah dyno, udah beres semua. Nanti ini akan balik ke bengkel saya untuk dipoles. Terus kita pasangin karet-karet yang nggak ada, finishing, udah dibawa pulang deh. Bener-bener hadiah dari ayah buat anaknya. Jadi kemarin kan dia bawa Eka udah seneng banget. Gue yakin bahwa ini pasti jauh lebih happy. Ya FWD sama AWD turbo gimana? Iya, AWD turbo dan koplingnya tuh enak banget. Ini jauh lebih ringan banget. Full spec. Ini udah full spec berarti? Full spec. Full spec. Ini udah full spec. Udah 200 meter? 80%. Hah? 200 meter? 200 meter kayaknya lebih enak punya 4 pintu saya ya. 200 pintu. Beneran. Nasa Kau kayak muka kau nggak senang gitu. 200 meter kayaknya lebih enak punya saya, tapi kalau untuk 400 meter ini Oh, napasnya lebih panjang. nafasnya lebih panjang. Oke, saya juga nggak mau ngomong terlalu banyak. Cuma saya kasih tahu selamat buat Herbert. Ini hadiah dari Papa buat kamu. Kesayangan, jadi papamu bener-bener bangunnya the best banget. Sampai terakhir udah mau finishing, papanya biarin Herbert yang kontak ke saya supaya bisa lebih intim tentang mobil. Gua tahu maksud dari seorang ayah. Betul, Oke, betul. sampai di sini saja, kita lanjut lagi ke next vlog. Dadah. Jack, Apa? lu kalau punya anak, Nah, lu bakalan kasih dia mobil-mobil kayak gini nggak? anakku cewek semua cuy. Ya, ntar kalau ada anak cowok, Nah, Papa aku mau mobil balap. nggak ada lagi otak kau mahal kali mobil balap. Beda ya, beda ya. Beda. Had this conversation more than